Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia dengan NIM B1B1 24125. Sebelum memasuki ke pembahasan, saya ingin sedikit memberi gambaran fenomena yang saat ini sering terjadi di kalangan Gen Z. This set of money, research, article, and discussion. Banyak perusahaan melaporkan bahwa tingkat turnover karyawan semakin meningkat, dan sebagian besar khususnya datang dari generasi yang baru memasuki dunia kerja, yaitu Gen Z. Gen Z cenderung lebih cepat merasa tidak cocok dengan lingkungan kerja yang tidak sesuai ekspektasi mereka. They value work-life balance, healthy work culture, good leadership, dan peluang pengembangan dini. Ketika perusahaan tidak bisa memenuhi itu, mereka lebih cepat memutuskan untuk mencari tempat kerja baru. Fenomena ini menunjukkan bahwa memahami proses terjadinya turnover itu sangat penting, bukan hanya HR, tetapi juga bagi perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan membahas tentang turnover karyawan melalui dari tahap evaluasi, proses pengambilan keputusan, hingga pengajuan resign. Dan sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, Ibu Dr. Elianti Agus Makadompit, SE MSI, atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan dalam menyusun tugas akhir ini. Alright, let's move to the main discussion. In this video, I will explain about proses terjadinya turnover karyawan. Jadi kita akan melihat bagaimana seorang karyawan akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaan dari sisi psikologis dan pengalaman kerjanya. Baik, kita masuk yang pertama, itu tahap evaluasi. Pada tahap ini, karyawan mulai mengevaluasi pengalaman kerja mereka, usually this happiness around bulan ke-6 kerja. Ketika mereka mulai beradaptasi dengan budaya perusahaan, di tahap ini, employees mulai menilai bagaimana teamwork di tempat kerja, apakah sistem kerja perusahaan itu pro karyawan atau tidak. Bagaimana rutinitas kerja setiap hari, dan bagaimana hubungan mereka dengan atasan, relationship with supervisor. Kalau banyak hal yang membuat mereka stres, tidak nyaman, atau mereka tidak dihargai, maka muncul pikiran untuk keluar. This is the moment when dissatisfaction start to boil. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu keputusan. Masuk ke tahap kedua, itu decision making. Pada tahap ini, karyawan mulai mempertimbangkan dua pilihan, stay or leave. This is a critical phase. Biasanya performa kerja mulai menurun karena mentalnya sudah tidak sepenuhnya di pekerjaan. Di fase ini juga, employees mulai mencari peluang pekerjaan baru. They start looking for better opportunities. Mereka bandingkan gaji, lingkungan kerja, dan jenjang karir yang dari perusahaan lain. So basically, this step is about closing what's best for their future. Tahap terakhir yaitu resign submission atau pengajuan keluar. Pada tahap ini, karyawan sudah benar-benar membuat keputusan final untuk meninggalkan perusahaan. Mereka mulai menyiapkan surat resign dan mengajukan kepada atasan langsung. Kemudian diteruskan ke tim HR. This phase is the point of no turn, karena biasanya mental karyawan sudah siap untuk transition ke tempat kerja baru. Setelah surat resign diajukan, perusahaan biasanya melakukan exit interview. Tujuannya adalah
Untuk mengetahui alasan utama karyawan pergi, apakah karena workload terlalu berat, atau budaya kerja kurang nyaman, hubungan dengan atasan, atau karena adanya peluang karir yang lebih baik di luar. This feedback become very important sebagai bahan evaluasi perusahaan agar turnover ke depannya bisa ditekankan. Selain itu, tahap ini perusahaan juga sering melakukan komunikasi internal kepada divisi terkait. Hal ini penting supaya proses serah terima pekerjaan berjalan dengan smooth, tidak mengganggu operasional, dan tim bisa mempersiapkan pengganti atau redistribusi tugas. In short, that the offboarding proses perjalanan dengan baik, profesional, dan tetap menjaga hubungan baik antara perusahaan dan karyawan yang keluar. That's it, the full process of employee turnover, mulai dari tahap evaluasi, proses pengambilan keputusan, sampai akhirnya karyawan mengajukan resign dan meninggalkan perusahaan. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana turnover dari sudut pandang karyawan, dan kepada perusahaan perlu memahami setiap tahapnya. Thank you so much for watching this video. I really appreciate your time, and I hope this material can be useful for kita semua, especially dalam memahami manajemen sumber daya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.